Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam dan bahagia. Saya Zainal SPD, guru SD Negeri Palang Merah, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif kepada para guru SD Negeri Palang Merah, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri Palang Merah yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Palang Merah yang saya hormati. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah limpahan rahmatnya lah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita baru bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke hadirat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan darinya dari hari ini sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Palang Merah, sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan melakukan sebuah aksi nyata dari rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat yang berkenaan dengan materi yang ada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian kegiatan ini perlu dilaksanakan karena tujuannya adalah untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru sekalian, kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Palang Merah, agar apa yang saya pahami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan nanti mohon dengan sangat untuk kita bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi praktik baik tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas dan dengan apa yang sudah saya jalani di pendidikan program guru penggerak. Karena Bapak Ibu, kalau bicara masalah pengalaman mengajar, di sini saya masih sangat kurang sekali. Jadi untuk pengalaman mengajar Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah mengalami beberapa gonta-ganti kurikulum dan sangat banyak pengalaman-pengalaman mengajar di kelas selama Bapak Ibu menjadi Bapak dan Ibu guru. Tetapi sekali lagi, saya sebelum melanjutkan materinya, saya mohon maaf, di sini saya bukan berarti akan memberikan sebuah pengalaman baru, itu bukan. Tetapi saya hanya akan berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi maksud saya di sini bukan untuk menggurui dan bukan untuk memberikan sebuah pengalaman yang nantinya akan bisa merubah Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya berharap bahwa apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini kira-kira sudah sampai sebatas mana, sesuai atau tidakkah dengan yang diinginkan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan tampilkan tujuan kegiatan saya pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah tujuan aksi nyata saya adalah untuk mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin serta murid yang kuat. Setelah itu, tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Selanjutnya, tolak ukur dari kegiatan yang hari ini saya lakukan, yang pertama adalah murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Setelah itu, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten, karena
Dengan diterapkannya budaya positif secara konsisten, maka nanti akan tercipta suasana atau lingkungan positif di sekolah kita. Karena Bapak Ibu, lingkungan positif itu bisa tercipta apabila kita sebagai warga sekolah bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan yang namanya budaya positif itu. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang apa sih yang disebut dengan budaya positif itu. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan saya lakukan ini sudah saya jalankan. Kemarin saya sudah mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa hari ini saya akan melakukan sebuah aksi nyata. Dan hari ini alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat sudah meluangkan waktunya. Di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sudah bersedia untuk membersamai saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya Bapak Ibu, seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan bahwa hari ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak yang dimulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini, kurang lebih sudah sekitar 3 bulan. Dan di situ sudah banyak sekali materi-materi baru, pengalaman-pengalaman baru yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu, di sini saya sedikit bercerita tentang apa yang saya alami dalam program pendidikan guru penggerak itu. Ternyata setelah kita masuk ke dalam program pendidikan guru penggerak itu, hari itu kita baru sadar bahwa ternyata selama ini apa yang kita jalankan di sekolah, terutama pada diri saya, apa yang saya jalankan di sekolah, apa yang saya lakukan di sekolah, baik terhadap sekolah ataupun terhadap murid-murid saya, itu sangat-sangat jauh dari kata sempurna. Bahkan bisa dikatakan apa yang saya lakukan selama ini memang masih jauh dari kata benar dan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, pengertian dari budaya positif adalah budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dan di dalam modul budaya positif ini nanti kita akan mempelajari beberapa konsep inti. Di antaranya adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh nanti kita akan mempelajari segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk menggugah semangat kita seperti biasa, kita akan melaksanakan ice breaking. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita akan melakukan ice breaking untuk menggugah semangat kita dalam mengikuti sesi pada pagi hari ini. Jadi begini Bapak Ibu, ice breaking kita nanti saya mohon Bapak Ibu untuk mengikuti komando dari saya. Kita akan bermain tepuk-tepuk tetapi dengan kata-kata. Jadi kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya bilang oke, maka tepuknya sekali. Kalau saya bilang semangat, maka tepuknya 3 kali. Kalau saya, mohon maaf, kalau saya bilang oke, maka tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang semangat, maka tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang yes, maka tepuknya sekali. Oke Bapak Ibu, kita coba untuk
menggugah semangat kita pada pagi hari ini. Jadi saya akan pandu dengan kata-kata, Bapak Ibu menjawab dengan tepukan. Yes, semangat. Oke, oke, yes, semangat. Yes, yes, oke, oke, semangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itulah kegiatan yang dilakukan di dalam program pendidikan guru penggerak. Memang kita diajarkan untuk selalu bersemangat. Satu lagi yang perlu saya kenalkan kepada Bapak Ibu, kita di dalam program pendidikan guru penggerak itu memiliki salam khas, yaitu salam dan bahagia. Di sini perlu saya kenalkan kepada Bapak Ibu kenapa kita di dalam program pendidikan guru penggerak itu mempunyai salam khas, yaitu salam dan bahagia. Jadi asal usulnya seperti ini Bapak Ibu. Kita semua sudah paham bahwa arti dari kata salam, salam itu berarti kita memohon sebuah keselamatan ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus selalu mengatakan salam dan bahagia? Jadi harapannya adalah ketika kita melakukan sebuah kegiatan, ketika kita mengadakan sebuah pembelajaran, maka kita awali dengan kata-kata salam, yang maksud dan tujuan kita adalah memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kenapa harus diikuti dengan kata-kata bahagia. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran yang saya ikuti selama kurang lebih 3 bulan ini, bahwa kita ketika mengajar di kelas itu, hal utama yang harus dilaksanakan adalah membuat murid kita menjadi bahagia. Karena dengan perasaan bahagia, maka apa yang nanti akan kita sampaikan, apa yang nanti akan kita bawakan dalam sebuah pembelajaran, maka akan mudah ditangkap oleh peserta didik kita. Jadi begitu Bapak Ibu, maka kita di dalam program guru penggerak ini mempunyai sebuah salam, yaitu salam dan bahagia. Oke Bapak Ibu, di sini akan saya lanjutkan, kita melanjutkan ke budaya positif yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, budaya positif yang perlu dikembangkan di sebuah sekolah atau di lingkungan kita. Yang pertama ada yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu yang selama ini sudah menjadi seorang guru, bahkan sebelum saya ikut serta menjadi seorang guru, saya yakin Bapak Ibu sudah berjuang di dalam dunia pendidikan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sampai dengan hari ini sudah banyak sekali mengalami gonta-ganti kurikulum. Dari yang pertama dulu ada kurikulum apa Bapak Ibu? Sebelum KTSP ada kurikulum CBSA. Zaman itu saya belum dilahirkan dan saya belum mengalami yang namanya CBSA. Setelah itu kita ganti lagi menjadi kurikulum KTSP. Nah, pada saat saya sekolah, saya sudah mengalami yang namanya kurikulum KTSP itu. Dan sampai dengan hari ini sudah banyak sekali kurikulum yang diterapkan kepada anak didik kita. Dan hari ini kita sudah sampai kepada kurikulum merdeka. Jadi kenapa kita harus hari ini menerapkan yang namanya kurikulum merdeka? Maka nanti di sini akan ada sedikit pembahasan tentang kurikulum merdeka itu Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini, pengertian dari pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ciri khas dari kurikulum merdeka ini kita mengenal dengan adanya profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini kita mengenal ada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila itu? Ada 6.
Ini untuk guru kelas 1 dan guru kelas 4 saya yakin sudah hafal sekali dengan paradigma di kurikulum Merdeka ini atau dimensi dari kurikulum Merdeka. Karena kita sudah dilatih, kita sudah diajarkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan kelas 4. Baik Bapak Ibu, agar kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila dengan lagu Becak-Becak ya Bapak Ibu ya. Lagunya Becak-Becak, liriknya kita ganti dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang mau membantu saya untuk menyanyikan? Ibu Santi mohon ke depan untuk kita sama-sama memandu Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu minta mic satu lagi. Iya, jadi dulu ya Bu. Bu Ngesti saya rasa sudah hafal juga kok. Ya, yo. Ya. Ayo Man, maju Man. ya, karena yang ditekankan untuk menerapkan profil pelajar Pancasila adalah di kelas 1 dan ke kelas 4. Mohon kepada Ibunda, Ibu Ngesti Rahayu untuk kita bersama-sama berkolaborasi dalam menyanyikan paradigma pembelajaran baru, yaitu di dimensi profil pelajar Pancasila. Apa? Berarti kita sambil lihat catatan. Sambil baca itu ya Bapak Ibu. Baik, saya yang komando, nanti Ibu langsung yang memulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, kita sekali lagi kita lebih semangat. Sambil baca ya Kita Bu. lebih semangat, kita sambil tepuk tangan agar kita lebih semangat lagi. Berdiri aja enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Ibu Santi dan Ibu Ngesti yang sudah berkolaborasi dengan saya untuk lebih mengenalkan lagi tentang profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, di pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita dikenalkan dengan yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, seorang pelajar dikatakan sebagai profil pelajar, dikatakan sebagai pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila apabila yang pertama sudah memiliki sikap yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang ditunjukkan dengan akhlak yang mulia. Kalau kita di SD, di sekolah kita ini, kita sudah selalu menerapkan yang namanya 3S: salam, senyum, sapa. Jadi itulah perwujudan yang paling sederhana dari akhlak mulia pada peserta didik kita, yaitu dengan menerapkan salam, senyum, sapa. Setelah itu, untuk kegiatan peribadatan dan yang lain-lainnya, kita bisa berkolaborasi dengan guru pendidikan agama Islam agar senantiasa kita bisa memantau anak didik kita sudah sampai di mana tingkat beriman dan bertakwanya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kalau kita mau menilai seberapa jauh keimanan seseorang, mungkin kita tidak akan bisa. Tetapi
Di sini kita bisa melihat dari sikap dan perilaku peserta didik kita. Artinya dengan mereka menerapkan 3S tadi berarti sudah mempunyai akhlak yang mulia seperti yang kita inginkan. Yang kedua, berkebinekaan global. Anak didik kita diharapkan memiliki sikap yang berkebinekaan global. Kalau kita hanya melihat dari makna global, global ini kan artinya mendunia ya Bapak Ibu. Artinya pengetahuan yang sikapnya mendunia. Tetapi di sini berkebinekaan global yang dimaksudkan oleh pendidikan yang berprofil pelajar Pancasila itu adalah kita harus menanamkan kepada siswa untuk mengenali budaya yang ada di sekeliling kita. Karena pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya, kalau kita di SD Negeri Palang Merah ini, maka pembelajaran kita jelas tidak akan bisa disamakan dengan pembelajaran yang ada di luar sana. Karena kita semua menyadari bahwa infrastruktur dan lain sebagainya kita masih sangat kurang, tetapi yang namanya budaya lokal itu bisa kita kenalkan walaupun infrastruktur kita masih sangat kurang. Yang berikutnya ada gotong royong. Selama ini kita sudah selalu menerapkan yang namanya budaya gotong royong. Salah satunya adalah perwujudan jadwal piket kelas. Itu merupakan salah satu budaya gotong royong yang kita kenalkan sejak dini kepada anak didik kita. Berikutnya, profil pelajar Pancasila itu harus memiliki sikap yang kreatif. Kreatif di sini adalah siswa kita itu dituntut untuk kreatif dalam proses pembelajarannya. Oleh karenanya, kita sebagai seorang guru itu diminta atau dituntut untuk menuntun peserta didik kita agar senantiasa berpikir kreatif, menemukan ide-ide baru dalam sebuah pembelajaran, sehingga terciptalah tadi pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang membahagiakan. Yang berikutnya, bernalar kritis. Jadi di sini anak didik kita itu diajarkan untuk bersama-sama berpikir kritis atau bernalar kritis. Kita sekarang sudah hidup di zaman yang serba modern Bapak Ibu. Oleh karenanya kita harus menuntun anak kita untuk bernalar kritis menghadapi sebuah kehidupan ini. Artinya nalar yang dimaksudkan di sini adalah bernalar kritis itu berarti anak-anak dibimbing untuk senantiasa berpikir ke depan, tetapi ke arah yang lebih baik atau ke hal-hal yang positif. Yang selanjutnya yang terakhir adalah ada mandiri. Profil pelajar Pancasila itu dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang artinya ketika misalkan ada tugas dari gurunya, maka dikerjakan secara mandiri. Maka dari itu kenapa Bapak Ibu sekarang kita sudah dibatasi tidak boleh lagi, bukan tidak boleh, tetapi kita diminta untuk mengurangi membawa pekerjaan rumah kepada anak-anak kita. Karena biasanya, apalagi untuk anak kelas 1, 2, dan 3, ketika ada pekerjaan rumah, yang kerja bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Oleh karena itu, perbanyaklah kegiatan-kegiatan di sekolah yang mengajarkan sikap mandiri kepada anak didik kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, konsep dari paradigma baru. Di sini kenapa saya menuliskan ada 3 kalimat. Yang pertama, berpusat pada guru, berpusat pada murid, serta murid, murid, dan murid. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu kita adalah cerminan dari pembelajaran yang selama ini kita laksanakan, yaitu selama ini kita selalu mengadakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Selama ini kita mengajar di kelas selalu menginginkan apa yang kita sampaikan itu harus dipahami oleh murid kita. Contoh, misalkan guru matematika hari ini mengajarkan tentang perkalian,
maka kita berharap bahwa semua anak yang ada di kelas kita itu bisa hafal perkalian yang kita inginkan. Misalkan kita hari ini menyuruh atau menugaskan anak didik kita untuk hafalan perkalian 1 sampai dengan 5. Maka di pertemuan berikutnya kita akan menagih bahwa apakah anak-anak kita itu sudah hafal perkalian itu atau belum. Dan ketika ada anak didik yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, maka biasanya apa Bu yang kita laksanakan? Yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita marah. Setelah itu kita merasa kecewa. Setelah itu kita merasa tidak berhasil. Nah, selama ini pembelajaran yang kita laksanakan adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang dinamakan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Walaupun sebenarnya hal itu adalah hal yang baik pada zamannya. Kalau pada zaman sekarang dikatakan itu adalah hal yang kurang pas. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, apa yang kita punya hari ini adalah hasil didikan dari kurikulum yang seperti itu. Bukan berarti Bapak Ibu. Jadi kita hari ini bisa menjadi seorang guru adalah hasil dari didikan kurikulum yang menerapkan ketika kita salah dimarah, ketika kita melakukan sebuah kesalahan maka kita akan dihukum. Tetapi hari ini ternyata setelah adanya kurikulum merdeka, ternyata hal itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, maka dari itu di sini saya bukan berarti menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi nanti monggo kita sama-sama berbagi pengalaman. Kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang tepat untuk kita terapkan kepada anak didik kita agar keberhasilan itu tetap bisa dicapai, tetapi kita juga bisa mengikuti perkembangan dari kurikulum yang hari ini kita akan laksanakan. Jadi kembali lagi ke berpusat pada guru, berpusat pada murid, serta ada murid, murid, dan murid. Nah, pembelajaran pada zaman dahulu itu disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, karena seorang guru hanya menyampaikan materi dengan harapan semua materi yang kita sampaikan akan dimengerti oleh anak didik kita. Nah, kalau pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk melakukan sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa, karena tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran kita hari ini itu ada 3, yaitu murid, murid, dan murid. Jadi alangkah diistimewakannya seorang murid itu sampai dalam sebuah materi yang saya pelajari hari itu juga saya agak sedikit bingung memikirkannya. Dikatakan ada tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Ternyata 3 itu ya murid itulah Bapak Ibu. Jadi memang hari ini murid itu diistimewakan. Bahkan dalam lirik Mas Guru Penggerak itu ada kata-kata yaitu berhamba pada murid. Nah, makna dari berhamba pada murid ini Bapak Ibu, kita di sini harus menyelaraskan sebuah pemahaman bahwa apa sih yang disebut atau yang dimaksud dari lirik menghamba pada murid itu. Apakah kita harus menyembah kepada murid kita? Jelas bukan. Apakah kita harus menjadikan murid kita itu sebagai seorang raja? Jelas bukan. Tetapi maksud dari menghamba pada murid itu, kita hari ini harus senantiasa melakukan pembelajaran, yaitu tadi yang di depan ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan melihat potensi yang ada pada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mari bersama-sama, terutama pada diri saya sendiri, bahwa ternyata saya pernah menerapkan yang namanya pembelajaran yang seperti itu Bapak Ibu. Kita hanya menginginkan bahwa ketika kita ulangan harian, anak didik kita harus mendapatkan nilai di atas kurikulum kriteria KKM. Ketika tidak mencapai itu berarti kita menganggap bahwa diri kita tidak berhasil, bahwa diri kita memang gagal dalam melakukan sebuah pembelajaran. Ternyata itu adalah hal yang tidak benar. Jadi kembali tadi ke lirik berhamba pada murid. Berhamba pada murid itu artinya adalah kita melakukan sebuah pembelajaran
dengan senantiasa melihat potensi yang ada pada anak didik kita. Jadi yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini adalah kita melakukan sebuah pembelajaran dengan sistem menuntun. Jadi saya pernah membuat sebuah tugas, di situ ada kata-kata tugas seorang guru adalah bukan menuntut tetapi menuntun. Jadi makna dari menuntun adalah kita melihat potensi yang ada pada anak didik kita. Setelah tahu potensinya apa, maka kita tuntun. Bukan kita tuntut untuk menjadi seperti apa yang kita mau, tetapi agar mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Itulah maksud daripada berhamba pada murid. Yang selanjutnya, yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu saya yakin sudah sangat paham dengan apa itu makna disiplin. Adakah yang mau membantu saya makna disiplin itu apa, Bapak Ibu? Monggo Bapak Asis Pranoto. Pengertian disiplin menurut kita, pengertian disiplin yang selama ini kita pahami itu apa, Bapak Ibu? Pengertian disiplin kalau menurut saya itu adalah sebuah untuk ketaatan atau kepatuhan terhadap sebuah peraturan yang mengandung sebuah konsekuensi atau tanggung jawab. Menurut saya bagaimana? Ya. Ada yang lain? Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, Pak Kepala Sekolah, makna disiplin menurut diri kita. Menurut saya, makna disiplin itu sesuai dengan bisa melaksanakan peraturan yang ada, dan itu pun ditentukan dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Asis Pranoto. Mungkin dari ibu guru yang lain ada tanggapan tentang makna disiplin itu apa sih? Baik, kira-kira kita sepakat ya dengan pengertian disiplin dari Bapak Asis Pranoto dan Bapak Kepala Sekolah, bahwa selama ini kita memahami makna disiplin adalah disiplin itu taat terhadap sebuah peraturan. Itu saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan ketika masuk ke sekolah itu harus berpakaian seragam lengkap. Ketika ada anak yang tidak berseragam lengkap, maka anak itu dikatakan tidak disiplin. Ketika ada tugas dikumpulkan hari ini, maka anak yang mengumpulkan tugas hari ini berarti anak itu dikategorikan sebagai anak yang disiplin. Dan anak yang tidak mengumpulkan tugas maka dia tidak disiplin. Nah, selama ini pengertian disiplin kita adalah seperti itu. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu sempat untuk googling, silakan dibuka Google-nya masing-masing nanti ketika ada kesempatan, bahwa ternyata makna disiplin ini ada pengertian lainnya Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplinia yang artinya adalah belajar. Jadi kalau kita kaitkan dengan disiplin serta belajar itu memang kita bisa memahami makna itu sih Bapak Ibu, bahwa disiplin positif di sini adalah sebuah pembelajaran. Jadi disiplin itu nanti ini ada kaitannya dengan perilaku manusia. Jadi disiplin yang kita laksanakan selama ini itu biasanya karena ada motivasi dari luar. Contoh, kita berangkat sekolah tepat waktu itu karena takut kena marah kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satunya itu kan disiplin. Artinya disiplin kita itu karena kita menghargai peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah atau menghargai peraturan yang sudah kita sepakati bersama, maka kita tunjukkan dengan sikap disiplin. Nah, itulah makna daripada kata disiplin. Nah, kalau di sini ini ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata
oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Serta sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini adalah sebuah pembelajaran untuk membiasakan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, agar tujuannya adalah membentuk pribadi yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Ini terkait lagi dengan profil pelajar Pancasila. Jadi memang pembelajaran kita di budaya positif ini dia mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, nah ini pengertian disiplin yang tadi saya sempat tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Lispanalto. Memang inilah pengertian dari disiplin. Disiplin merupakan sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengikuti aturan, dan menyelesaikan tugas-tugas kita secara bertanggung jawab. Disiplin melibatkan pelatihan diri untuk mengembangkan kebiasaan yang baik dan menguasai keinginan impulsif. Disiplin tidak terbatas pada aspek kepatuhan eksternal, tetapi juga mencakup pengendalian diri dan pengembangan diri. Ini tentang membentuk karakter kita, menetapkan tujuan, dan mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Dengan kata lain, disiplin adalah kekuatan batin yang mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi disiplin itu kita laksanakan tujuannya adalah untuk mengatur diri kita sendiri, atau kita kembali ke makna merdeka tadi Bapak Ibu. Kita ada yang di dalam kurikulum merdeka, kita itu ada kata-kata merdeka mengajar, merdeka belajar. Merdeka belajar itu anak didik kita diberi kebebasan atau kemerdekaan, tetapi dengan aturan-aturan tertentu atau dengan ketentuan-ketentuan yang nantinya tidak membuat mereka, istilahnya ada kata-kata bergerak semaunya seperti Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Jadi merdeka belajar itu bukan membuat anak didik kita bergerak semaunya, tetapi mereka diberi keleluasaan tadi dengan potensi yang ada pada diri mereka, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang tetap ada pada posisi yang baik. Setelah itu ada kata-kata merdeka mengajar. Kita sebagai seorang guru pun sama. Jadi kita dituntut untuk mempunyai sikap merdeka. Merdeka itu yang paling penting adalah merdeka kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bisa mengatur diri kita untuk berbuat lebih baik, itulah makna dari kemerdekaan yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita belum bisa mengatur diri kita, maka kita belum dikatakan sebagai insan yang merdeka. Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia memiliki kebutuhan dasar, diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan dasar dari seorang insan atau dari manusia itu yang pertama ada bertahan hidup. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan dari bertahan hidup ini yang pertama adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar dari seorang manusia yang pertama bertahan hidup adalah berkaitan dengan makanan yang kita miliki,
pakaian yang kita kenakan, tempat tinggal yang kita tempati, dan lingkungan yang aman serta jaminan kesehatan atau kesehatan untuk diri kita sendiri. Atau kira-kira ada dari Bapak Ibu pengertian dari bertahan hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang lebih tentang pengertian dari bertahan hidup itu seperti apa? Memiliki pekerjaan. Mau nggak Bapak Ibu? Kalau menurut saya bertahan hidup itu adalah kita harus bekerja. Ya, jadi kelanjutannya adalah bertahan hidup itu salah satunya kita memiliki sebuah pekerjaan. Karena ketika kita tidak memiliki sebuah pekerjaan, tentunya bertahan hidup ini akan sulit untuk kita wujudkan. Terima kasih kepada Ibu Siti Juwaria SPD atas bantuannya untuk kita sama-sama menselaraskan pengertian kita terhadap kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama perbaiki diri kita masing-masing dengan saya mengenalkan budaya positif ini bukan berarti, sekali lagi bukan berarti saya menggurui, tapi inilah ternyata yang diinginkan oleh pendidikan, bahwa kita harus benar-benar mengikuti keinginan anak atau membuat anak itu nyaman ketika ada di sekolah kita. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia ada penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini terjadi pada anak-anak juga. Jadi ketika anak-anak itu memang Bapak Ibu, tingkah laku anak-anak itu memang banyak menyita kesabaran kita, tetapi itulah yang harus kita jalankan, itulah yang harus kita lakukan agar kita bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila tadi. Harga diri yang dimaksud di sini adalah anak-anak itu kan merasa bahwa dirinya lah yang paling baik menurut versi mereka. Oleh karena itu sering anak-anak itu berdebat dengan sesamanya. Nah, itu merupakan hal yang wajar, hal yang memang di usia mereka harus seperti itu, karena untuk menunjukkan bahwa mereka itu memang butuh suatu anggapan, atau mereka itu butuh dianggap. Misalkan tadi bahasa lainnya adalah mereka selalu caper kepada kita untuk menunjukkan bahwa ini loh saya yang harus dianggap oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, seperti itu. Yang selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan ini kaitannya dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini ada kaitannya dengan kasih yang tadi Bapak Ibu, bahwa selama ini setelah saya membaca materi ini, saya juga sangat sadar bahwa ternyata perilaku saya kepada anak kandung saya sendiri itu sangat salah Bapak Ibu, karena kita memang selalu mengekang anak didik kita di sekolah, mengekang anak kandung kita di rumah untuk melakukan hal yang menurut kita salah. Tapi kembali lagi tadi bahwa apa yang mereka lakukan itu terbaik menurut versi mereka. Oleh karenanya jangan patahkan semangat mereka, jangan membuat mereka menjadi tidak bersemangat untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu baik untuk mereka. Contoh, misalkan ada anak-anak yang selalu berkeinginan kalau di rumah naik kursi, naik lemari dan lain sebagainya. Itu kan berbahaya menurut versi kita Bapak Ibu, tapi mereka tidak tahu bahwa itu berbahaya bagi mereka. Tapi ketika mereka melakukan itu, itulah wujud dari mereka itu ingin bebas. Mereka itu mempunyai sebuah kebebasan dalam hidup dengan cara melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi kembali lagi memang bahwa kita sebagai orang tua di rumah dan orang tua murid kita di sekolah, kita harus senantiasa mengarahkan bahwa
hal itu baik menurut versi mereka, tetapi harus kita dukung dengan menuntun tadi agar yang mereka lakukan itu nantinya bisa berkesinambungan, bisa baik untuk diri mereka. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia ada kesenangan. Kesenangan ini kaitannya dengan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Di dalam kita mendidik anak kita di rumah dan anak-anak didik kita di sekolah, kesenangan ini memang kadang kita berbenturan dengan yang namanya kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Misalkan anak-anak di kelas selalu bermain, anak-anak di kelas selalu humor dengan kawan-kawannya, selalu tertawa, kan itu akan mengganggu proses pembelajaran kita. Nah, tetapi kegiatan ini bisa kita salurkan dengan cara bermain sambil belajar. Jadi kita harus mengadakan sebuah pembelajaran yang sepertinya itu bermain-main, tetapi ada kaitannya dengan pembelajaran. Jadi itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu agar kita menjadi pribadi yang bisa menerapkan budaya positif tadi. Yang selanjutnya ini adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru, kita sebagai guru ternyata kita dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Jadi ada guru yang kategorinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman bagi anak didiknya, pemantau bagi anak didiknya, dan yang terbaik adalah posisi sebagai manajer atau manajerial bagi anak didik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira sebelum saya menjelaskan atau memaparkan lebih lanjut tentang posisi kontrol kita sebagai guru, kita semua selama ini ada di posisi mana, Bapak Ibu? Kita ternyata selama ini kita banyak sekali kita berada di posisi penghukum. Itu tadi, misalkan ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka kita suruh maju ke depan, pegang telinga, angkat kaki. Berarti itu adalah penghukum. Efeknya adalah tidak baik Bapak Ibu kepada anak didik kita. Nanti kita akan bahas satu persatu posisi kontrol seorang guru ini. Pertama begini Bapak Ibu, seperti apakah posisi guru yang dikatakan sebagai guru yang penghukum itu? Misalkan ada kasus seperti ini Bapak Ibu, ada anak yang terlambat, maka kita akan menegur anak itu dengan nada suara tinggi, dengan bahasa tubuh, bisa melotot atau dengan menunjukkan jari kita. Itu berarti kita sebagai penghukum. Misal kita ada anak yang datang terlambat, kita lalu memarahi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan kamu ini bisa tepat waktu dan lain sebagainya, dengan mengucapkan kata-kata yang nadanya tinggi, yang menghardik kepada mereka. Nah, inilah yang disebut dengan kita itu posisinya adalah sebagai penghukum. Memang ini lumrah kita lakukan selama ini karena inilah yang kita peroleh dari masa pendidikan kita dulu dan kita terapkan pada zaman sekarang. Kalau dulu Bapak Ibu, saya juga masih merasakan, walaupun saya murid era 90-an, tetapi saya juga masih merasakan hukuman-hukuman itu. Ketika kuku kita panjang, maka pasti kita akan dipukul dengan penggaris yang dibawa oleh Bapak Ibu guru kita. Tetapi waktu itu adalah hal yang biasa. Kita tidak pernah mengadu kepada orang tua kita. Bahkan ketika kita mengadu, bukan guru yang dimarahi, malah kita yang kena marah. Nah, kalau sekarang kita jangan pernah mencoba hal itu lagi, karena bisa ujung-ujungnya adalah pidana. Karena sekarang orang tua lebih percaya kepada murid daripada kepada guru-guru yang ada di sekolah. Aduan murid akan lebih dipercaya oleh orang tua di rumah daripada kita sebagai gurunya di sekolah. Memang inilah sudah zamannya. Yang berikutnya, ini masih yang tadi,
Nah, di sini adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya Bapak Ibu, ini kalau pada bapak-bapak kayaknya jarang, karena bapak ini seringnya marah-marah. Tapi kalau pada bapak dan pada ibu guru biasanya sering membuat merasa bersalah kepada anak. Marahnya tidak langsung, tetapi sakit hatinya mungkin berkepanjangan. Jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh ibu guru selalu diingat oleh anak itu sampai anak itu nanti sudah dewasa, ketika ketemu, oh bapak guru itu dulu pernah memarahi saya, ibu guru itu dulu pernah memarahi saya. Tetapi tidak kekerasan secara fisik, tetapi ini membekas di hati para murid kita. Contohnya misalkan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu, ini tidak marah, tidak memarahi anak, tetapi jika dicerna oleh pribadi anak yang seusia SD, ini namanya membuat rasa bersalah kepada anak yang memang ini tidak baik untuk kita lakukan. Nah, ini yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang berikutnya ada sebagai teman. Kalau ini diterapkan di SD sepertinya kurang efektif, tetapi inilah yang memang ditulis oleh kurikulum bahwa kita ketika tidak bisa menjadi seorang manajer, kita harus menjadi seorang teman bagi anak didik kita. Misalkan ada anak yang masih dengan kasus yang sama tadi, misalkan nada suara ramah, akrab dan bercanda dengan bahasa tubuh yang seolah-olah merangkul atau dengan cara merangkul anak didik kita agar kita bisa lebih mengena sebenarnya kepada anak didik kita. Tetapi kalau pada usia anak SD, hal itu jika diterjemahkan salah oleh anak didik kita, maka anak didik kita menjadi ada rasa kurang segan lagi terhadap guru. Istilahnya ngelunjak lah seperti Bapak Ibu. Jadi sikap guru atau guru sebagai seorang teman pada anak didiknya itu, misalkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi kita menanya kepada anak dengan bahasa yang santun atau dengan menganggap mereka sebagai teman kita agar mereka bisa menjawab apa sih sebenarnya keluhan mereka atau apa sih sebenarnya masalah mereka, kok mereka selalu terlambat seperti itu. Yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini kita sebagai pengamat, dan biasanya kalau kita sebagai pemantau ini kita menggunakan pihak ketiga Bapak Ibu. Misalkan ada orang yang sering terlambat, ada anak yang sering terlambat, nanti kita pantau saja anak itu. Setelah itu kita lapor kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak, anak itu setiap hari terlambat atau banyak tidak mengerjakan tugas. Tolong sih Pak dinasihati dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan orang lain untuk menasihati anak itu, kita hanya sebagai pemantau saja. Dan yang terakhir, posisi terbaik bagi seorang guru adalah kita sebagai manajer. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan materi terakhir kita tentang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapati anak didik kita yang berbuat salah, maka kita tidak boleh langsung memberikan sebuah hukuman, memberikan sebuah teguran yang tadi membuat rasa bersalah kepada anak, tetapi kita harus menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Dan yang selanjutnya, ini adalah contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Ini tadi sudah kita bahas semua Bapak Ibu, bahwa ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol ini, posisi kontrol kita sebagai apa? Posisi kontrol apakah aku? Jika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pembuat
rasa bersalah. Jadi kita mengatakan seperti itu kepada anak didik kita, berarti kita tipe guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Maka posisi ini adalah kita sebagai penghukum. Berikutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini berarti kita sebagai manajer. Jadi sebagai manajer, kita memang harus menghadapi sebuah masalah dengan mencari akar permasalahannya. Terus yang terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini kita tadi sebagai seorang teman. Jadi Bapak Ibu, setelah itu kita ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas, serta ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi Bapak Ibu, kita bicara masalah keyakinan kelas ini adalah turunan dari peraturan kelas, kesepakatan kelas. Sekarang kita dituntut punya yang namanya keyakinan kelas. Karena ketika dalam sebuah kelas ada sebuah peraturan, maka ternyata anak didik itu merasa tertekan, merasa kurang bebas dengan adanya peraturan itu. Maka waktu itu dirubahlah menjadi kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita belajar, sebelum misalkan tahun ajaran baru kita masuk kelas, kita langsung membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kesepakatan kelas itu kita buat bersama dengan anak didik kita untuk bersama-sama dipahami dan dijalankan. Dan yang sekarang, yang terakhir ini adalah ternyata peraturan kelas, kesepakatan kelas masih kurang efektif, dibentuklah sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah masih sama dengan kesepakatan kelas, tetapi kalau keyakinan kelas ini dia dibuat dengan kata-kata yang singkat, tetapi itu maknanya panjang. Contoh, di kelas 5 saya membuat keyakinan kelas 1, disiplin dan tepat waktu, 2, jujur dalam bertindak. Baru 2 itulah yang saya terapkan di kelas 5, yaitu disiplin dan tepat waktu, jujur dalam bertindak. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dari keyakinan kelas itulah nanti akan timbul yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, serta segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah suatu langkah yang kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah di kelas dengan menggunakan pendekatan 3 langkah ini Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar ketika anak itu berbuat seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini kemarin saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi bersama 2 murid, 1 atas nama Faris Alfiansah dan 1 Muhammad Fadil Said Prasetyo. Di sini saya akan tunjukkan proses praktik penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan bersama murid di kelas 5.
Jadi inilah Bapak Ibu contoh salah satu penerapan segitiga restitusi. Paling tahu nggak kenapa parabola ini? Jadi di sini tadi pas kita belajar dari kelas, Bapak tadi melihat pas itu saya melihat jawabannya. Benar salah? Benar. Berarti kalau kita jadi dibalik namanya Paris bahwa pada sini itu bukan berarti Bapak mau lagi atau mau mencari siapa yang salah, tetapi di sini Bapak mau membantu Paris supaya Paris nantinya tidak berkontak lagi. Karena saya yakin di sini pasti Paris punya alasan tertentu kenapa Paris tidak mencontek. Alasannya apa? Tidak belajarnya kenapa? Jadi besok pagi kalau pas mau pulangan itu jangan banyak mainan, usahakan malam itu belajar supaya pagi-paginya ketika kamu mau sekolah ketika pelajaran Paris bisa menggunakan tugas. Jadi berarti dengan Paris tidak belajar hanya Paris tidak bisa menggunakan itu kan tadi sedikit soal ini dulu Paris dulu waktu kita pertama kali masuk ke kelas 5 ini kita kan punya itu kesepakatan kelas. Nah dengan tadi Paris mencontek itu berarti keyakinan kelas apa yang paling langgar? Yaitu jujur. Kan tadi tidak mencontek tidak berlaku jujur karena keyakinan kelas kita adalah jujur dalam baiklah. Dengan sekarang kamu tahu bahwa Paris itu melanggar keyakinan kelas kita yang jujur. Sebenarnya Paris yakin nggak bahwa jujur itu penting dalam hidup kita? Yakin ya? Bahwa jujur itu sangat penting bagi diri kita. Jadi begini, kira-kira apa nih Paris akan melakukan hal-hal yang supaya nanti Paris tidak bisa. Kira perbuatan apa yang Paris lakukan? Belajar terus. Jadi itulah hal-hal yang harus dilakukan supaya kita tidak mencontek lagi. Dan selain itu, kapan nih kira-kira Paris akan berubah akan melakukan hal-hal itu? Mulai kapan akan berubah? Mulai sekarang ya. Oke, jadi mulai sekarang Paris harus berubah. Salah satunya tadi supaya nanti bisa menyenangkan adalah belajar terus berdoa kepada Allah dan itu kerjakan semoga jadi Bapak yakin Paris pasti bisa berubah bisa menjadi lebih baik. Itu kalau dulu mudah-mudahan bisa berubah. Terima kasih. Silakan diperiksa. Baik Bapak Ibu, itulah praktik baik yang sudah coba saya lakukan di kelas ketika saya mendapati siswa yang mencontek. Maka saya tidak langsung memanggil siswa itu di dalam kelas bersama teman-temannya, yang tujuannya adalah agar kondisi psikis dari si anak tersebut tidak merasa terganggu atau tidak merasa direndahkan karena ditegur atas kesalahannya di depan kawan-kawannya. Jadi segitiga restitusi itu kita menyelesaikan sebuah masalah dengan cara mencari apa sih permasalahan awalnya. Setelah itu tanyakan kepada siswa itu, kita melanggar keyakinan kelas yang mana nih? Nah setelah itu baru setelah meyakini keyakinan kelas itu bahwa kapan akan mulai berubah atau kapan akan tidak terlambat lagi misalkan, atau kapan tidak akan mencontek lagi dan lain sebagainya, dengan cara-cara mereka atau dengan cara-cara
kira-kira bisa membuat berubah dengan bimbingan kita sebagai seorang guru. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses penerapan segitiga restitusi ini adalah sebuah penyelesaian masalah dengan cara mencari akar permasalahannya. Setelah itu kita membimbing anak itu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang kita tidak boleh lagi menjadi seorang yang penghukum dengan cara misalkan ada anak yang salah lalu tanpa adanya sebuah kesepakatan, tanpa adanya sebuah pengetahuan dari si anak, tiba-tiba anak itu kita suruh berdiri ke depan misalkan, atau suruh lari keliling lapangan sebanyak 10 kali dan lain sebagainya. Maka tindakan itu dimohon sekali untuk tidak kita lakukan pada pendidikan sekarang ini. Jadi garis besarnya adalah kita harus senantiasa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah setelah kita melakukan kegiatan segitiga restitusi ini, kesimpulan dari apa yang saya laksanakan hari ini adalah yang pertama, bahwa kita sebagai seorang guru tadi pertama kita harus menerapkan yang namanya paradigma baru pembelajaran dengan berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Setelah itu kita memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru, berada di manakah posisi kita saat ini, dan mari kita bersama-sama untuk belajar menuju posisi terbaik kita, yaitu sebagai seorang manajer. Jadi sebagai seorang manajer, ketika ada masalah maka yang dilakukan adalah praktik segitiga restitusi ini. Jadi kita berdialog dengan anak yang kira-kira melanggar sebuah aturan di kelas kita atau melanggar keyakinan kelas kita dengan cara mencari permasalahannya apa, terus nanti solusinya mau seperti apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Praktik baik dari modul 1.4 tentang budaya positif yang saya laksanakan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengulang kata-kata di awal bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi saya bermaksud berbagi pengalaman tentang apa yang saya peroleh dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Materi ini berada di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sekali lagi, apabila dari awal sampai akhir banyak kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, banyak kata-kata yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas meluangkan waktu Bapak Ibu dalam bersama saya dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.